batang selungkup, batang serai, batang pinang belah-belah. Sebelum acara kita mulai, acara dimulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jika sudah membeli permata, jangan sampai permatanya jatuh. Terimalah salam pembuka kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 16 Pekanbaru, yang terhormat Bapak Daras pada hari ini, yang terhormat Bapak Ibu Guru serta seminar pada hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah, mari kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan mu'min, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karimil sultani. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merapikan rambut memakai minyak kemiri. Rambut rapi bisa bergaya. Mari hadirin kita berdiri, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Kepada Ibu Sonya kami minta untuk dapat memimpin. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaan. Pak Ujang menjala ikan. Ikan didapat langsung diolah. Mari semua kita dengarkan kata sambutan Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu Kepala Sekolah Ibu Rosmayana SPD, waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan yang kita cintai ini pada hari ini, yakni seminar tentang kebiasaan budaya positif di satuan pendidikan, yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh narasumber kita, Pak Yan. Dan lebih dahulu marilah sama-sama salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yakni mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu Guru yang dihormati dan juga Pak Yan sebagai narasumber yang
mengikuti pada kesempatan ini hanya sebentar karena kita telah memakai waktu lama yang telah disampaikan oleh Repan tadi. Jadi Ibu minta pada kegiatan kita pada saat ini dapat kita laksanakan, kita terapkan. Nah, jadi ini karena memang kegiatan kita ini memang masih suatu kebutuhan bagi kita karena kita baru memasuki kurikulum merdeka ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti kegiatan diseminasi pembiasaan budaya positif di satuan pendidikan. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 16 Pekanbaru, Bapak dan Ibu guru staf karyawan SD Negeri 16 Pekanbaru, izinkan saya menyapa Bapak dan Ibu sekalian hari ini. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat semuanya ya Bapak ya. Alhamdulillah luar biasa. Allah sudah sarapan pagi hari ini? Sudah. Luar biasa. Ya. Pada kesempatan hari ini mohon izin saya melakukan diseminasi kegiatan pembiasaan budaya positif di satuan pendidikan untuk di SD Negeri 16 Pekanbaru Bapak Ibu. Baik, selanjutnya izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu Bapak Ibu. Di sini saya adalah calon guru pemberdayaan angkatan 9 Kota Pekanbaru. Nama saya yang baru Sobat Darminto, mungkin Bapak Ibu juga sudah kenal. Kemudian untuk fasilitator kami ada Bapak Sarifudin SP, SPD, MPD. Kemudian untuk pengajar praktik kami ada Ibu Mulyani Anggi Putri, SPD, MPD, dan Ibu Kepala Sekolah sendiri sebagai Kepala SD Negeri 16 Pekanbaru, pimpinan saya mengenalkan juga kepada Bapak Ibu sekalian. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, untuk kegiatan ini ada komitmen yang harus kita jaga bersama-sama. Komitmennya atau komitmen kita hari ini cukup ya. Kalau kita cukup, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, tujuan kegiatan hari ini Bapak Ibu, nanti saya akan berbagi pemahaman mengenai konsep budaya positif, kemudian perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan tentunya praktik dari segitiga restitusi itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, sedikit briefing dari saya supaya kita mencairkan suasana hari ini. Saya ada speaking untuk Bapak Ibu sekalian. Upacara adat dulunya. Umat Hindu. Nah, angkat tangannya dulu. Oke. Apakah Suci? Ngapain ya? Kita cek jawabannya Suci. Di Bali. Kremasi jenazah. Iya, betul. Tepuk tangan dulu untuk Kak Suci. Luar biasa. Suci ya. Yang kedua? Siapa yang mau menjawab? Udah kelihatan nih. Ada gambar apa nih? Siap lalu angkat tangan. Apa nih? Uji cilik desa. Oke. Apa jawabannya? Oke, Ria Ponorogo ya. Oke, kita coba. Oke, kita lanjutkan. Ada pertanyaan pematik Bapak Ibu yang saya sajikan di sini. Saya mohon Ibu jika punya pendapat boleh mengangkat tangan. Setuju atau tidak setuju? 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ya, silakan tangannya. Tidak setuju. Kenapa setuju? Kalau yang tahu, berikan pendapat. Oke, silakan Ibu Mira. Tidak setuju Pak, karena hukuman ini bukan mendisiplinkan anak, tapi lebih kepada anak itu menjadi anak benci kepada kita sebagai guru, karena dikit-dikit diberi hukuman, jadi identik anak memandang kita guru ini guru pemberi hukuman, awas ibu yang mengasih hukuman, seperti itu. Berarti tidak setuju ya? Tidak. Ya, hukuman dapat mendisiplinkan tidak setuju. Oke Bu Mira, kita cap sebagai anak itu deh, ini seringkali menghukum. Ada yang lain? Punya pendapat lain? Nomor 1 dulu, hukuman dapat didisiplinkan anak. Ada yang setuju?
Tidak setuju semua? Semua tidak setuju? Oke, silakan Bu Suci. Hukuman itu hukuman bagaimana dulu? Ya, silakan. Apakah hukuman fisik atau hukuman apa? Kan hukuman itu banyak. Hukuman karena gini, kalau hanya hukum tapi dalam artian ini tidak terlambat datang, ketika hukuman yang berdua kan berarti pembiasaan juga buat dia. Oh berarti karena kan ini punya aturan di sekolah itu kan ada aturan. Jadi memang hujan yang kondisi cuaca kita tidak bisa mungkin harus anak ya menurut saya. Jadi karena itu hukuman itu kan bisa yang bagaimana, apakah fisik atau tidak. Oke, terima kasih Bu Suci, luar biasa tanggapannya juga. Kita tampung dulu ya, karena nanti kita akan terjawab. Pertama begini Bapak Ibu, silakan introduksi saya ikuti ya. Kepalakan kegiatannya adalah kepalan tangan. Ada A dan B. A itu sebagai Bapak Ibu Anda dan B itu sebagai temannya. Ya. Kemudian sobeklah secari kertas kecil. Kertas kecilnya ibaratnya itu. Kemudian tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Silakan tulis dulu. Apa yang menurut Anda Bapak Ibu sekalian itu berharga? Tulis di selembar kertasnya itu. Benda. Iya, benda. Ya, tulis di kertas itu. Silakan. Yang menurut Bapak Ibu paling berharga dalam hidup Bapak Ibu. Ya, silakan. Silakan. Ya, silakan benda. Oke, Bapak Ibu. Saya kira tadi mau buka kepalanya dikasih temannya. Oke. Ada yang rela bendanya dikasih temannya? Ada? Tidak ada ya? Berarti itu sesuatu yang sangat berharga sekali sama Bapak Ibu ya. Oke. Coba salah satu apa benda itu? Kira-kira kok sangat berharga kali? Coba siapa yang bisa? Oh, Bu Kaya. Oke, Ibu Lia silakan. Bendanya apa Bu Lia? Ya, apa? Apa? Oh, HP ya. Kenapa menurut Bu Lia HP itu sangat berharga sekali? Berharga di situ ada foto anak, foto keluarga, galeri, terus kalau ada apa ya, melalui WhatsApp nanti kita calling. Oh gitu. Iya. Berarti kalau ada yang mau minta nggak dikasih ya? Enggak, karena itu privasi. Oh, privasi. Oke. Ada yang lain? Oke, Bu Mira apa bendanya? Lampu. Lampu apa? Lampu. Lampu. Kenapa Bu Ria filosofinya? Karena kami dari kecil kan tidak punya lampu. Iya, Kami tembok. Jadi ketika kami punya lampu itu happening gitu Pak, senang gitu. Kemudian ketika saya datang ke rumah mertua, tak ada lampu Pak. Jadi saya tuh rasanya karena takut gelap, jadi kalau tak ada lampu itu takut. Oh gitu. Jadi kalau saya dalam ruangan gelap, gimana imajinasi saya itu berkembang Pak? Yang di pojok ada hantu, yang di mana ada hantu. Jadi saya butuh lampu. Lampu ya? Iya. Tetap dipertahankan, nggak boleh diminta sama orang lain kan? Nggak boleh. Ini yang lagi, Bu Desi. Apa bedanya Bu Desi? Oke, rumah. Kenapa rumah Bu Desi? Anda punya lampu nggak? Lampu mati Anda punya? Gitu. Ya. Kalau dikasih mau tinggal di mana ya? Iya. Oke, sip. Oke, kita lihat selanjutnya. Jadi Bapak, sekarang kita perubahan paradigma, teori kontrol atau teori pilihan. Jadi Bapak Ibu yang bisa mengontrol itu Bapak Ibu sendiri. Yang mau mengasihkan, memberi atau tidak memberi itu kembali kepada diri kita masing-masing. Apakah itu prinsip hidup karena itu sesuatu yang berharga, itu privasi untuk Bapak Ibu dan nggak boleh melihatnya. Nah itu tergantung dari Bapak. Sekali lagi, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini ilusi kontrol namanya. Kemudian Bapak Ibu, nah perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol dan teori pilihan ini sesungguhnya seperti apa? Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ya. Nah, siapa sih yang memiliki kontrol? Nah, stimulus respon mengatakan seperti ini.
kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Baik, Ibu. Yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, keyakinan kelas inilah budaya positif yang saya angkat di kegiatan ini. Saya akan berbagi bagaimana cara membuat keyakinan kelas untuk Bapak Ibu sekalian di sekolah. Jadi keyakinan kelas ini, Bapak Ibu, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kira-kira kenapa? Kalau peraturan biasanya lebih kaku. Tapi kalau peraturan kelas itu lebih kaku, tapi kalau keyakinan itu lebih bisa fleksibel karena yang membuat itu sama-sama antara guru dan siswa. Kita sama-sama meminta persetujuan. Tapi kalau peraturan biasanya hanya guru saja, begitu ya. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik kita kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti kerendahan. Oke, ini Bapak Ibu langkah-langkahnya ya. Oke. Mungkin ini prakteknya Bapak Ibu, sedikit saya putarkan. Setelah ini mungkin setelah selesai materinya sebentar ya. Oke, mohon izin saya memutarkan videonya. Saya berbagi tentang yang sudah saya laksanakan di kelas saya. Oke, kata-katanya kan tadi tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kata-kata tidak boleh membuang sampah sembarangan itu diganti. Ya, diganti dengan nilai kebajikan. Contoh nih, kami siswa dan guru akan menjaga kebersihan kelas. Karena tidak boleh membuang sampah sembarangan, artinya nilai kebajikannya itu adalah kebersihan. Kebersihanlah yang diangkat di sini, gitu, ya. Oke. Kemudian, nah, Bapak Ibu, dari kata-kata yang banyak, pasti siswa itu banyak tuh yang negatif kata-katanya, ya. Kata-kata mereka itu negatif banyak. Nah, kita ubah dan cari nilai-nilai kebajikannya, Bapak Ibu. Seperti yang sudah saya buat di sini, ada nilai-nilai kebajikan yang saya angkat. Yang pertama adalah kebersihan. Kemudian yang kedua adalah kedisiplinan. Yang ketiga kerja keras. Dan yang keempat adalah gotong royong yang saya ambil dari profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian produknya nanti, ya, setelah kita analisis satu-satu nilai kebajikannya tadi itu, Bapak Ibu, ya, ini tadi keyakinan yang akan dituju itu ada 4: kebersihan, kerja keras, disiplin, dan gotong royong. Itu yang akan saya terapkan di kelas saya seperti itu. Nah, untuk produk yang dihasilkan seperti apa? Nih. Nah, ini keyakinan kelas yang sudah saya dapatkan. Ada 4 yang terkait dengan tadi. Nah, setelah Bapak Ibu membuat kata-kata menjadi positif, silakan Bapak Ibu boleh ditempel, dibuat di Canva boleh, ya. Ditempel dan sebelumnya ditandatangani oleh siswa dan guru. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah pernah membuat ini, tapi yang belum tanda tangan dulu, karena ini kesepakatan bersama, bukan kesepakatan dulu aja. Tanda tangani. Setelah ditandatangani, anak-anak menandatangani, tempel keyakinan kelasnya di dinding atau di mana, supaya anak-anak itu bisa melihat semuanya. Nah,
Sedikit berbagi Bapak Ibu, ini terkait dengan keyakinan kelas yang saya sudah laksanakan di kelas saya. Pertama memang situasi di kelas 2. Harap maklum Bapak Ibu, di kelas 2 itu memang susah-susah gampang kita mendapatkan perhatian anak ya. Kalau di kelas 2 dia apalagi gitu ya. Jadi situasi yang terjadi sebelumnya memang mereka belum pernah mengenal keyakinan kelasnya seperti apa. Yang dia kenal peraturan-peraturan. Di kelas 2 kebetulan belajar tentang peraturan yang ada di sekolah ya. Nah, atau di kelas peraturan-peraturan mereka sudah pelajari, tetapi lebih banyak dengan kata-kata yang masih negatif. Nah, di dalam keyakinan kelas yang kita susun, ya, kita harus mengubah kalimat-kalimat yang negatif itu menjadi kalimat yang positif supaya anak-anak juga terbiasa sesuatu hal harus dikatakan positif. Itu situasi yang terjadi. Tantangannya apa? Tantangannya membuat keyakinan kelas ini karena di kelas saya itu masih kelas rendah, memang anak-anak sepertinya memahami ini susah gitu. Jadi kita harus tekankan diulang-ulang terus apa keyakinannya. Kemudian aslinya saya buat, saya tempel di belakang ya supaya anak-anak lebih ingat lagi. Dan hasilnya saya harapkan hasilnya bisa menerapkan keyakinan kelas itu dengan baik. Dan kendala-kendala dalam pembuatan ini, pembuatan keyakinan kelas ini saya rasa ya karena wajar lah baru pertama kali anak-anak melihat ini, jadi masih banyak juga yang perlu diingatkan. Kalau anak-anak ini masih banyak yang perlu diingatkan. Oke, selanjutnya materi terakhir adalah tentang restitusi. Segitiga restitusi. Nah, ketika kita menghadapi ada 3 hal. Ini masalah datang nih. Anak berkelahi, misal dengan kawan. Lakukan 3 ini. Pertama adalah menstabilkan identitas. Ya. Stabilkan dulu identitasnya supaya kondisi emosi anak yang tadinya membara itu, nah bisa terjaga, disampaikan identitasnya. Setelah itu validasi kebutuhannya, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Dan yang pertama kayak gini misalnya, bapak dan ibu bisa praktek, artinya menstabilkan identitas itu seperti ini. Setiap orang itu pasti punya kesalahan pernah, termasuk Pak Ian juga pernah mengalami atau membuat kesalahan. Misalkan buat seperti itu kondisinya. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Pak Ian juga pernah melakukan hal yang sama. Itu awal kalau mereka datang itu seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kenapa kamu berkelahi? Alasannya apa? Biarkan mereka bercerita dulu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian, setelah kita validasi kebutuhan, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kembali keyakinan kelas yang sudah kita buat tadi. Nah, nilai-nilai apa yang kita sepakati? Oh, tadi ada nilai disiplin. Berarti kamu menganggap disiplin atau tidak? Tanyakan, nilai-nilai apa yang kita sudah sepakati? Nah, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa sebenarnya sih? Nah, itu ketika kita atau persoalan. Baik Bu, kita pakai kemudian ada sesi tanya jawab Bu, mungkin 1 atau 2 orang boleh sebelum saya melakukan refleksi. Karena sudah terlanjur berpantun, jadi untuk sesi tanya jawab pun saya sudah ada pantun, jadi terpaksa saya sampaikan juga ya Bapak Ibu ya. Jika hendak menjemur baju yang basah, jangan dijemur di tempat yang lembab. Acara kita belum selesai sudah, kita lanjutkan sesi tanya jawab. Yuk, mohon Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh sesuai dengan kesepakatan kita di awal tadi, angkat tangan atau acungkan tangan. Silakan Bapak Ibu, mungkin 2 atau 3 pertanyaan. Ya. Kita kumpulkan dulu pertanyaan, nanti kita berikan kesempatan kepada narasumber untuk bertanya. Silakan Bapak Ibu, ya silakan. Baik. Mengenai tadi yang sudah saya lakukan, saya cerita sedikit mengenai pemberian hadiah kata Bapak tadi yang akan menjadi hadiah sebagai hukuman, seperti pemberian barang. Saya sudah melakukan, mungkin melihat teman-teman juga ada memberikan seperti contohnya adalah absen yang bersih setiap bulan.
Jadi misalnya di bulan Juli kemarin di rekap di akhir bulan saya memberikan pilihan, saya berikan alat tulis, terserah anak mau ada pensil, pena, penghapus. Jadi mereka pilih satu. Apakah menurut Bapak itu salah atau harus saya lanjutkan atau saya berhentikan biar nanti kedepannya tidak salah lagi? Terima kasih Pak. Baik Bu Susi, luar biasa pertanyaan dari Bu Susi. Apa yang sudah dilakukan Bu Susi itu sebenarnya kalau kita lihat dari sisi sendiri dari sisi atau sisi penghargaan tadi memang tidak ini ya, tidak bagus untuk jangka panjang. Artinya Apakah yang terakhir atau ada lagi nanti mungkin dari tadi kita tengok-tengok jam terus ya Bapak Ibunya. Coba ini Pak, ini sehubungan dengan yang disampaikan Ibu tadi juga, kawan-kawan juga ini menyambung saja. Karena ini tidak ada kesepakatan khusus antar sekolah yang ada di Kota Pekanbaru nih Pak. Soal yang juara yang juga yang disampaikan oleh Pak Iya tadi katanya harusnya kita ini tak ada lagi ranking-ranking apa. Tapi tidak ada kesepakatan khusus antar sekolah se-Kota Pekanbaru ini yang menyatakan dinas pun apakah memang sudah ada peraturan dinas atau diserahkan aja sama sekolah juga nggak tahu juga ya. Karena kemarin kita sempat ya Bu ya tidak mengadakan juara. Udah berapa tahun? Cuma melihat, tetap semuanya sama kalau konsep kurikulum merdeka atau kurikulum 2013. Oke, itu saja Bu ya. Cukup ya. Ada yang mau disampaikan lagi? Tidak ada? Tidak ada Bapak Ibu, saya sedikit refleksi. Mungkin ada beberapa yang ada pertanyaan 1, 2, 3, 4. Satu orang boleh menyampaikan pertanyaan yang pertama. Refleksi sedikit ya, boleh. Apa hal baru yang mengubah paradigma saya yang saya akan dapatkan? Maksudnya mengubah pandangan saya setelah mempelajari ini. Ya Bu, silakan asalnya Bu. Yang saya tahu selama ini hanya hukuman. Ternyata ada konsekuensi, ada restitusi. Oke, sip, Bu Mira. Terus yang kedua yuk, bantu. Bu. Ya, silakan. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsi? Campur aduk, ada merasa merefleksi diri sendiri, merasa bersalah, udah bikin salah ternyata selama ini. Mudah-mudahan kedepannya bisa berubah untuk jadi lebih baik lagi. Amin, terima kasih Bu Susi. Terus yang ketiga, peran guru seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Sudah pernah peran mana yang selama ini Ibu terapkan di kelasnya? Yang mana? Campur-campur, oke Bu. Ya. Yang mana Bu? Aja. Motivasi anak sudah pernah dilaksanakan ya, motivasi intrinsik ya, menimbulkan motivasi kepada anak. Oke, terakhir saya akan dari Among yang seperti apa atau guru yang seperti apa setelah mengikuti modul ini atau kegiatannya yang seperti apa tadi yang diharapkan dari modul ini, guru yang bagaimana posisi sebagai manajer dan setiap ada permasalahan harus dilakukan ketiga restitusi. Oke, terima kasih atas refleksinya pada hari ini. Sebenarnya ada yang sungguh luar biasa Bapak-Bapak kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita terapkan dalam kegiatan kita di kelas masing-masing. Baju kurung berwarna merah dipakai gadis Melayu sangatlah sopan. Acara kita selesai sudah, salah dan hilaf mohon dimaafkan. Saya selaku moderator pada hari ini undur diri. Assalamualaikum.